pada waktu itu Bapak usaha dodol, Bapak kemudian bangkrut, Bapak punya utang di BRI. Iya. Berapa itu, Pak? Pokoknya 27 juta, tambah bunga, tambah denda, total 40 juta. Yang Bapak pinjam ke Handoyo? Ya itu, beliau mau membantu utang itu dibayarin dengan syarat saya kerja di sana. Berapa dikasih waktu itu? Ya, karena tadinya mau 2 termen, termen pertama waktu itu, termen kedua mau dibayar langsung ke BRI oleh istrinya dengan saya. Maksudnya supaya sertifikat bisa dibawa. Oh, pada waktu Bapak jatuh usaha tahun 99, Pak Handoyo, ya, ipar Bapak, memberikan pinjaman ke Bapak dengan konsekuensi sertifikat rumah ini harus dibalik atas nama Handoyo. Betul. Cuman kebetulan setelah saya musyawarahkan dengan keluarga tidak menyetujui balik nama. Kalau disimpan katanya boleh. Balik nama harusnya balik nama ke atas nama dia, atas nama Atas Handoyo. nama Yani istrinya gitu. Istrinya, oke. Tapi keluarga yang lain, kakak adik saya setelah dimusyawarahkan tidak menyetujuinya. Kalau disimpan ya silahkan, kalau ingin bantu, kalau tidak mau bantu ya sudah gitu. Dan kemudian itu 2001 Pak ya? Iya. Tidak pernah kemudian ditagih sampai kemudian 2016 keluarlah surat somasi. Betul, betul sekali. Itu yang saya sayangkan. Kenapa nggak dibicarakan gitu ya? Kalau namanya punya piutang kan harus nagih. Kalau yang punya utang kan nggak. Bapak yang punya utang pada waktu itu juga lupa atau bagaimana? Nggak lupa. Cuma mungkin dia kan orang baik sebetulnya. Mungkin dia menyadari mau nagih gimana sama saya. Cara nggak bisa bayar gimana kan belum punya uang nggak kelihatan. Gitu. Bapak sampai sekarang masih bingung untuk mengembalikan 20 juta itu. Betul. Dan Bapak tidak menyangka ketika kemudian 2016 tiba-tiba keluar somasi dan kemudian menggugat Bapak dan Amih, ibu Betul. Bapak ke pengadilan. Ya. Yang saya paling ini kan kenapa Amih nggak saya aja gitu. Kenapa Amih juga ikut-ikutan, Pak? Ya itu. Tadinya saya juga nggak nyangka, cuman karena belakangan ada surat pengakuan berhutang yang secara sembunyi-sembunyi dimintakan tanda tangan sama Ami. Boleh saya lihat isi suratnya, Pak? Boleh, ya. Boleh, Pak. Boleh. Dan di sini saya melihat ada kejanggalan, Pak. Utang 20 juta dikonversikan dengan harga emas pada saat nanti dibayar. Memang biasa berutang seperti itu. Bapak nggak berpikir waktu 2001 menerima 20 juta, 21 juta, kemudian Bapak harus berpikir nanti ketika saya bayar harus dikonversikan ke harga emas. Itu kan nggak biasa, Pak. Saya sebenarnya berpikir ke arah situ juga. Cuman saya berpikir waktu itu 2 bulan kemudian saya bisa melunasinya. Dan pada waktu tahun 2001, selain mengkonversikan hutang ke emas batangan ini, juga meminta pada waktu itu sempat untuk membalik nama rumah Amih ini. Iya, betul. Cuman tidak disetujui aja oleh keluarga.